puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini. Bapak Ibu serta saudara bisa menghadiri undangan Dewan Harian Daerah Badan Kebudayaan Kejuangan 45 Provinsi Jawa Timur dalam rangka refleksi akhir tahun 2024 dan menyosong tahun baru 2025. Alhamdulillah, puji syukur pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul bersama dalam rangkaian acara yang sesuai dengan kebiasaan dari organisasi kita tercinta Badan Kebudayaan Kejuangan 45. Pada setiap akhir tahun kita merenungi atau merefleksikan atau mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembidangan organisasi, analisis pemerintahan yang sedang berjalan. Kita ketahui bersama bahwa Bapak Ibu sekalian, kegiatan yang meliputi kegiatan baik itu di bidang ideologi, di bidang politik, di bidang ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Nah, akan kita bahas Bapak dan Ibu sekalian, di tengah-tengah kita ini teman-teman kita sendiri, dan saya melaporkan kepada Pak Heru selaku Ketua Dewan Paripurna bahwa ini adalah gagasan dari Pak Ketua Umum untuk membuat forum untuk melakukan sebuah kajian tahun ke-24 dengan harapan apa? Agar organisasi kita ini organisasi yang mempunyai daya juang dan daya ledak terhadap negara untuk membangun negara kita. Saya amati dari pertama ketika pasca reformasi. Jadi sebetulnya reformasi itu sungguh bagus, nilai-nilai yang terkandung dan dalam artinya janji-janji reformasi itu seperti itu. Dalam perjalanan reformasi itu, nah negara kita ini saat-saat sekarang bukan sebagai tapi sebagai maksta, bukan negara hukum tapi negara kekuasaan. Tadi tentang IKN misalnya, sebetulnya ada syarat yang kita lihat dari sisi pertahanan keamanan. Ibu kota itu adalah wilayah yang sangat steril dari ancaman lawan, Pak. Nah, kebetulan di Asia Tenggara ini Indonesia adalah salah satu dari inti sistem politik Asia Tenggara. Artinya kita menjadi tanda bagi Asia Tenggara. Penduduk kita ini memerdekakan negara itu bukan hanya semata-mata kepentingan pada saat itu, tidak. Kepentingannya kita merdeka dari penjajah. Pasca penjajahan, pasca kolonial, apa yang harus dilakukan? Yaitu untuk mengisi pembangunan, stabilitas yang harus kita jaga. Nah, stabilitas itu kan juga dari aspek untuk kesejahteraan masyarakat. Intinya itu. Kalau kita bicara sekarang kita sudah masuk dekade demokrasi yang sangat hakiki kalau saya bilang ya. Tentunya demokrasi ini kita tahu bahwa itu adalah pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat yang memang utamakan, bukan hanya presisi. Nyun sewu, apakah ini memang kita sudah satu passion ya? Kita karena orang pergerakan, orang perjuangan. Kok judul saya ini hampir semua saya akan sudah meragu. Kenapa? Karena judul saya ini pembubaran BP7 merupakan kesalahan sejarah yang sangat fatal. Selalu kalau saya diminta untuk refleksi tabaikan, saya selalu menjadikan ini karena belum ada tindak lanjutnya. Jadi saya selalu katakan ini, dari mana, kenapa ini tidak ada uraian. Nah, tapi kita sepakati dulu, refleksi itu adalah bergerak mundur untuk merenungkan apa yang telah terjadi dan dilakukan.
tuntutan reformasi sudah terpenuhi semua dan ternyata tidak menjadi semakin baik. Tuntutan mereka pertama, amandemen Undang-Undang Dasar 45 sudah dilakukan, bahkan pembahasan membuat undang-undang baru, bukan mengamandemen. Ini sudah dilakukan. Yang kedua, apa tuntutan rekomendasi? Pemberantasan KKN. Bukan makin hilang, makin semakin marah. Ada resolusi mental, Di bulan September 2004 kebetulan mencapai pertumbuhan kondisi dengan pada posisi 5,03% kondisi kemarin dengan apapun kondisi itu bercerita outlook ya Bapak. Dalam kondisi sekarang ini kita ini kan big debt crisis ya, hutang kita terlalu besar sekali di kondisi pemerintahan yang kemarin dengan asumsi yang sudah melewati batas ambang yang mengkhawatirkan sesuai aturan, sudah melewati sebenarnya. Sesuai dengan anggaran dasar DAD 45, kita mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membudayakan dan melestarikan nilai-nilai Juang 45 di era kapanpun. Memang ada perbedaan teknis pelaksanaannya. Jadi dalam pelaksanaannya untuk melestarikan dan memudayakan nilai-nilai Juang 45 itu, kami sekarang juga akan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Dengan luasnya jangkauan yang ingin kita capai, kita tidak harus melaksanakan kegiatan ini dengan tatap muka. Kita bisa menyelenggarakan dengan mungkin kita mengadakan satu forum-forum diskusi yang kita videokan. Nah, kemudian nanti itu yang kita sebarkan ke masyarakat. Nah, itu nanti bisa dari forum diskusi itu bisa dari beberapa kalangan gitu ya. Bukan dari satu profesi saja, mungkin dari berbagai profesi, berbagai golongan, berbagai unsur yang ada di masyarakat ini, sehingga nanti dalam penyebarannya itu juga mereka akan sesuai dengan profesinya masing-masing, sesuai dengan unsurnya masing-masing. Yang saya harapkan dengan refleksi 2024 ini, kita bisa melihat bagaimana perjalanan bangsa kita ini dari dalam dari apa yang kita lihat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa selama 2024 yang lalu implementasi nilai-nilai Juang 45 itu belum maksimal. Yang kami harapkan, yang saya harapkan sebagai anggota DAD 45, hasil dari apa yang kita lihat di 2024 ini, selain refleksi juga akan menjadi bahan evaluasi kami untuk lebih mensosialisasikan lagi, lebih baik lagi di tahun 2025 nanti. Tentunya sebagai generasi penerus, kami juga tidak tinggal diam dalam hal untuk meneruskan cita-cita para pendiri bangsa dalam mengisi pembangunan dalam rangka menjaga stabilitas semua bidang, terutama di dalam konteks mempertahankan negara kesatuan Indonesia. Yang berikutnya, tentunya dalam menghadapi era globalisasi saat sekarang ini, kita tidak boleh tinggal diam. Tentunya kita harus peka dalam menghadapi perkembangan situasi dan kondisi, terutama di dalam sektor teknologi. Sangat pesat perkembangan teknologi, media massa pun juga sangat pesat. Tentunya kita tidak boleh terlalu rigid. Tentunya yang kita lihat adalah bagaimana menghadapi masa depan bangsa itu yang sudah diukur oleh pendahulu, dan kami adalah sebagai generasi transisi yang tentunya ikut meneruskan cita-cita para pendahulu dan berikutnya untuk meneruskan kepada generasi berikutnya agar keutuhan negara kesatuan Indonesia tetap terjaga dengan baik dan sebagaimana amanah daripada para penduduk bangsa yang sudah dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang 45 untuk menjaga
stabilitas dan untuk menjaga keamanan dunia, dan ikut juga mensejahterakan nilai-nilai kepada masyarakat. Itu yang utama. Dengan dikeluarkannya ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 tentang pembubaran BP7 dan penghapusan penataran P4 selama 26 tahun sejak reformasi sampai 2024, nyaris anak bangsa ini tidak dikenakan kepada ideologinya, tidak dikenakan kepada nilai-nilai Pancasila yang itu sebenarnya merupakan pegangan hidup atau pedoman dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Nah, kami dari DHD BPK 45 Provinsi Jawa Timur memiliki nilai-nilai, yaitu jiwa semangat nilai kejuangan 45 yang di dalam MOU antara Gubernur, Ketua DHD BPK 45 Jatim dan Ketua PGRI Jawa Timur, jiwa semangat nilai kejuangan 45 itu harus diimplementasikan kepada seluruh komponen bangsa di Jawa Timur khususnya. Maka kami bertekad di tahun 2025 jiwa semangat nilai-nilai kejuangan 45 ini akan disosialisasikan dan seharusnya kepada seluruh komponen bangsa, dan insya Allah mudah-mudahan dengan telah disosialisasikannya jiwa semangat nilai kejuangan 45 akan diimplementasikan dalam kehidupan keseharian mereka di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus, di lingkungan kantor maupun di lingkungan masyarakat, sehingga untuk menghadapi kehidupan yang sekarang ini seolah-olah sudah tidak ada norma, seolah-olah sudah tidak ada batasan, seolah-olah sudah tidak ada aturan yang ditakuti oleh mereka. Maka yang paling memungkinkan untuk menjadi senjata menghadapi musuh-musuh yang dihadapi oleh anak-anak di zaman sekarang ini adalah kesadaran kebangsaan. Oleh sebab itu, rekomendasi ini bagaimana Pak Badar agar kita selesaikan, karena dari hari ke hari namanya semangat kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan isinya berkait dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 tadi adalah hal-hal yang menyangkut masalah mengingatkan kembali bagaimana tanggung jawab terhadap generasi muda ini kita harus pikirkan kembali untuk kita mana ya, anak kita nggak jadi apa-apa Selamatkan. ya. Harus kita gelorakan kembali agar yang berkompetensi untuk itu untuk bisa menampung aspirasi kita untuk melanjutkannya. Penyelenggaraan refleksi tahun 2024 dan menyongsong tahun 2025 adalah merupakan suatu kewajiban bagi organisasi 45 yang tergabung di dalam Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Provinsi Jawa Timur. Refleksi akhirnya mengkaji ulang itu mulai dari Januari sampai dengan akhir di bulan Desember ini. Pertanyaannya, apakah masih jiwa semangat nilai-nilai juang 45 itu dibutuhkan di dalam era mengisi kemerdekaan? Bung Karno pernah mengatakan bahwa pembangunan fisik itu penting, tetapi yang lebih penting adalah pembangunan karakter. Beliau mengatakan seperti itu karena mengetahui secara jelas ketika itu dibangunnya itu bukan dari awal itu nilai-nilai karakter, nilai jati diri bangsa Indonesia, maka akan tertinggal apa yang menjadi keinginan para pendiri bangsa Indonesia ini. Nah, oleh sebab itu Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Provinsi Jawa Timur ini mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung, terutama kembali mensosialisasikan jiwa semangat nilai-nilai 45 di dalam segala kehidupan. Yang telah kita laksanakan dan kita persiapkan itu membangun kembali nilai karakter anak-anak sekolah, dimulai dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan di perguruan tinggi. Kami sudah menyelenggarakan sosialisasi tentang nilai karakter jati diri bangsa di sekolah-sekolah, terutama kebetulan di sekolah kami ini ada SMP, SMA, SMK Gemah 45 dan Universitas 45. Dan alhasil alhamdulillah bahwa mental, sikap juang, perilaku
kebersamaan dan kesahajaan setiap harinya itu sudah mulai terbentuk di anak-anak bangsa generasi muda itu. Nah, inilah pentingnya kita selalu menggaungkan. Jadi kalau kita berbicara tentang menyongsong tahun 2025 yang akan datang, maka Badan Pemuda dan Kejuangan 45 ini fokus kepada sosialisasi nilai-nilai juang 45. Jadi karakter jati diri bangsa Indonesia ini perlu ditanamkan di semua sektor, baik itu lembaga pendidikan maupun dunia industri. Dewan Harian Daerah 45 Provinsi Jawa Timur mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga sukses!